Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran lingkungan oleh gas metana yang ditimbulkan oleh sampah makanan sisa. Sebelumnya, perkenalkan saya Yesi Fathiyara Putri dengan NIM 1182711 dan anggota kelompok kami yang lain yaitu Nama saya Novia Alma Agustin dengan NIM 11827008. Nama saya Intan Aulia Nadila, NIM 1182709. Nama saya Dede Siti Rohmah dengan NIM 1182710 dari kelompok 2. Nama saya Cynthia Aprilia dengan NIM 118270012 dari kelompok 2. Saya Hana Hazizah, NIM 1182713. Kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang pencemaran lingkungan oleh gas metana yang ditimbulkan dari sampah makanan sisa atau food waste. Berikut merupakan isi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, dampak, cara penanggulangan, beserta solusinya. Yang pertama yaitu latar belakang yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Alma Agustin dengan NIM 1182708. Apa itu food waste? Food waste atau sampah makanan merujuk kepada makanan siap konsumsi dan memenuhi gizi seimbang yang terbuang begitu saja. Dilansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sebenarnya, definisi sampah dapat dilihat dari berbagai sisi, sehingga berbagai lembaga dan organisasi dapat menggunakan definisi yang berbeda-beda mengenai sampah makanan ataupun makanan yang terbuang. Apa saja sih penyebabnya? Yang pertama, yaitu dimulai ketika kita tidak menghabiskan makanan kita. Dimulai dari sampah individu yang kemudian bisa menjadi tumpukan sampah yang apabila tidak dikelola dengan bijak akan memberikan dampak negatif. Berikutnya yaitu pola konsumtif. Seperti pada contohnya pada bulan Ramadan ini, ketika kita menerima ajakan buka bersama, di mana ketika kita memesan makanan dalam jumlah berlebihan, namun kita tidak bisa menghabiskannya. Hal tersebut akan memicu tumpukan sampah berkelompok, yang apabila tidak kita buang atau tidak kita kelola secara bijak, akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu kurang peka. Kurang peka di sini berarti kurangnya kesadaran kepada diri masing-masing, di mana ketika kita makan dalam jumlah berlebihan dan tidak menghabiskan makanan tersebut. Padahal, di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Faktanya, tiap individu itu dapat menghasilkan 300 kg sampah makanan tiap tahunnya loh. Di mana jika kita kalkulasi, jumlah tersebut dapat memberi makan 11% penduduk Indonesia. Dilansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya edukasi. Edukasi di sini padahal bisa melalui platform sosial media, yang dimana pada saat ini sudah bisa diakses oleh banyak orang, banyak kalangan. Jadi seharusnya pengetahuan kita mengenai edukasi sampah harus lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya, guna meminimalisir dampak dari pengelolaan sampah yang tidak bijak tersebut. Berikut ini merupakan data dari Organisasi Pangan, Pertanian, atau Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2019, di mana pada tempat pertama penghasil sampah terbesar yaitu ditempati oleh sampah rumah tangga atau sampah pada tempat tinggal kita, yaitu sebesar 44%. Selanjutnya, sampah pada rumah makan sebesar 33%. Kemudian, sampah pada toko grosir sebesar 11%.
lalu sampah pada institusi tertentu sebesar 10%, dan yang terakhir yaitu sampah di bidang industri sebesar 2%. Mengapa sampah rumah tangga begitu tinggi persentasenya? Hal tersebut diakibatkan karena pola konsumsi kita yang tidak bijak, di mana pada saat makan, kita tidak menghabiskan makanan kita tersebut. Padahal di luar sana masih banyak loh orang-orang yang kelaparan. Jadi harusnya kita lebih bijak dalam memilih makanan dan yang akan kita makan. Berikut ini merupakan beberapa kasus di Indonesia yang dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Wow, ternyata banyak sekali bukan dampak buruk dari gas metana ini, atau gas yang ditimbulkan dari tumpukan sampah yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik. Sampah makanan sisa ini, jika tidak dikelola dengan baik, tentunya dapat mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan kita, terutama pencemaran pada tanah yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem tanah, rusaknya air tanah, perubahan iklim, yang kemudian dapat memicu pemanasan global. Selanjutnya ada dampak dari sampah makanan bagi lingkungan. Di sini ada beberapa dampak, yaitu memicu global warming, bencana ledakan sampah, terjadinya air lindi yang akan merusak ekosistem. Dampak yang pertama itu global warming. Nah, semua dampak ini berasal dari tumpukan sampah yang ada di TPA atau tempat pemrosesan akhir. Ketika sampah makanan mulai membusuk dan dia mulai terdegradasi, akan menghasilkan gas metana yang dilepaskan ke lingkungan. Nah, berawal dari tumpukan sampah yang ada di TPA atau tempat pemrosesan akhir, ketika sampahnya mulai menumpuk dan dia membusuk, akan terdegradasi dan menghasilkan gas metana yang dilepaskan atau yang dibuang ke lingkungan. Gas metana adalah gas yang timbul dari proses fermentasi anaerobik dari bahan organik yang ada pada sampah makanan atau limbah pertanian maupun kotoran ternak. Kita tahu gas metana itu termasuk ke dalam gas-gas rumah kaca, yang mana nantinya gas metana akan menangkap panas bumi atau panas yang dihasilkan dari efek rumah kaca yang akan menyebabkan penipisan lapisan ozon sehingga terjadi pemanasan global. Pemanasan global di sini terjadi ketika kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca. Nah, kita tahu gas metana yang dihasilkan dari pembusukan sampah tersebut merupakan gas-gas rumah kaca yang mana dia akan menangkap panas dari bumi dan akan mengakibatkan penipisan lapisan ozon sehingga menimbulkan pemanasan global. Nah, dari pemanasan global ini berdampak kepada perubahan iklim, di mana dampak dari perubahan iklim itu dapat kita ketahui seperti cairnya lapisan es, terus peningkatan tinggi muka laut, lalu peningkatan kejadian cuaca ekstrim dan peningkatan dan penurunan jumlah curah hujan. Selanjutnya ada bencana ledakan sampah. Bencana ledakan sampah ini pernah terjadi di TPA Lewi Gajah pada tahun 2005. Kenapa bisa terjadi ledakan sampah? Itu dikarenakan oleh buangan sampah dan kebiasaan masyarakat yang tidak melakukan pengolahan kembali terhadap sampah, sehingga terjadi penumpukan yang tekanannya semakin hari semakin bertambah. Nah, karena tekanan itu dapat menimbulkan ledakan yang dihasilkan dari terperangkapnya gas metana dalam tumpukan sampah. Selanjutnya, kita akan membahas dampak lain dari limbah sampah makanan bagi lingkungan, yaitu terjadinya air lindi dan merusaknya ekosistem lingkungan. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai air lindi.
Air lindi adalah suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air hujan di timbunan sampah. Apabila suatu daerah terjadi hujan di mana daerah tersebut memiliki tumpukan sampah, maka air hujan akan merembes ke tumpukan sampah dan akan menghasilkan yang namanya air lindi. Mekanisme masuknya air lindi ke permukaan air tanah, terutama air tanah dangkal atau sering disebut juga dengan sumur, melalui proses sebagai berikut. Pertama, air lindi ditemukan pada lapisan tanah yang digunakan sebagai open dumping, yaitu kira-kira berjarak 2 meter dari bawah permukaan tanah. Secara khusus, bila air lindi masuk dengan cara filtrasi di tanah, segera permukaan tanah dijenuhi oleh air. Akibat adanya faktor lain seperti hujan yang akan mempercepat air lindi masuk ke dalam lapisan tanah, yaitu zona aerasi yang mempunyai kedalaman 10 meter di bawah permukaan air tanah. Akibatnya, banyaknya air lindi yang masuk menyebabkan air lindi masuk ke lapisan tanah yang dangkal atau tanah yang jenuh. Pada lapisan tanah yang jenuh, air akan terkumpul dan bercampur dengan air lindi, di mana air tanah yang dangkal ini akan dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Nah, oleh sebab itu, bahaya sekali air lindi ini apabila kita konsumsi. Faktor lain yang menyebabkan air lindi ini berbahaya karena di dalam air lindi memiliki unsur-unsur logam seperti timbal, besi, tembaga, seng, bahkan juga raksa. Resapan air lindi yang berada di bawah timbunan sampah berpotensi mencemari sumber air dalam tanah dan lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, haruslah ada penanganan khusus mengenai air lindi tersebut. Pengolahan air lindi tidaklah boleh sembarangan, karena kadar COD dan amoniaknya yang tinggi. Secara tidak langsung, permasalahan lingkungan di atas dapat menggambarkan bahwa sampah makanan dapat merusak ekosistem baik tanah, air, maupun udara. Jika terus masalah ini berlangsung, maka akan semakin besar dampak negatif yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Tuhan yang merasakan kenikmatan atas fasilitas di bumi ini haruslah menjaga lingkungan agar tetap lestari. Caranya seperti tips yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menanggulangi. Tips mengurangi sampah makanan itu terbagi menjadi 3, yaitu reduce, recycle, dan reduce sendiri adalah upaya kita untuk mengurangi bahan-bahan yang dapat mencemari bumi. Contohnya penggunaan tisu. Kita dapat mengurangi penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan atau mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa tas belanja saat kita pergi belanja. Untuk selanjutnya yaitu reuse. Reuse merupakan salah satu upaya pemanfaatan sampah yang dapat dilakukan dengan menggunakan kembali sampah sesuai fungsi sebelum dibuang. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali limbah sisa makanan yang sudah dipakai atau yang sudah tidak terpakai. Dengan begitu, tidak banyak sampah yang ditimbulkan akibat dari limbah sisa makanan tersebut. Contoh langkah reuse ini yaitu mendonasikan makanan melalui lembaga-lembaga seperti lembaga LSM dan NGO terkait limbah sisa makanan. Yang kedua, jika makanan tidak habis, simpan makanan dalam kulkas dan makanan dapat kembali dimakan pada hari berikutnya. Yang selanjutnya yaitu recycle, di mana langkah ini sampah sisa makanan dapat didaur ulang dengan pengolahan dan dapat dijual kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis bagi masyarakat. Langkah ini bisa disebut juga sebagai langkah yang memberikan kesempatan kedua untuk limbah sisa makanan agar bisa menjadi suatu produk baru
yang dapat dimanfaatkan kembali dan bernilai ekonomis, sehingga limbah sisa makanan tidak hanya menjadi tumpukan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Untuk contoh langkah recycle ini yaitu yang pertama, pembuatan kompos makanan sisa dengan teknik vermikompos, di mana teknik vermikompos merupakan suatu teknik yang prosesnya melibatkan cacing tanah dan mikroorganisme untuk mengkonversi bahan organik agar menjadi kompos atau amandemen tanah yang kaya hara, mikroba fungsional, enzim, dan vitamin. Yang kedua yaitu mengolah sampah makanan dengan biodigester untuk diubah menjadi biogas. Oke, selanjutnya adalah solusi penanganan sampah. Kita sebaiknya menerapkan prinsip makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya adalah sesuatu yang berlebihan pasti hasilnya tidak baik. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa makan secara cukup juga berdampak bagi umur seseorang. Dengan menerapkan metode itu, kita juga dapat meminimalisir sisa makanan. Kita sebaiknya makan makanan yang cukup dan sesuai dengan porsinya. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir sisa makanan. Manajemen sampah merupakan gabungan dari kegiatan pengontrolan jumlah sampah yang dihasilkan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan sampah di TPA yang memenuhi prinsip kesehatan, ekonomi, teknik, konservasi, dan pertimbangan lingkungan yang juga responsif terhadap kondisi yang ada. Untuk itu kita dapat mengumpulkan, mengangkut, mengolah, mendaur ulang dari material sampah. Pisahkan sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Lalu sebaiknya terapkan reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya kita sebaiknya bergabung dengan komunitas. Sekarang banyak komunitas yang bergabung dalam gerakan pengurangan sampah. Ini cukup berdampak positif bagi pengurangan sampah. Salah satu contohnya adalah komunitas peduli sampah Kota Bontang. Mereka membuat gerakan meminimalisir sampah. Ini cukup baik dilakukan di tiap daerah di Indonesia. Untuk itu, mari kita bergabung membentuk komunitas peduli sampah. Selanjutnya adalah pembuatan kompos. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat. Kompos berasal dari hasil pelapukan dari bahan organik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Bila didefinisikan secara lengkap, kompos merupakan sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan, bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau, dan mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian, dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dari diri masing-masing membersihkan sampah. Dengan begitu tercukupi kebutuhan, sehat lingkungan, demi masa depan yang lebih baik. Baiklah, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pencemaran lingkungan oleh gas metana yang ditimbulkan dari sampah makanan sisa. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami memohon maaf. Bulan Syawal kita lebaran, jangan lupa berkunjung ke tetangga. Sungguh indah ciptaan Tuhan, sudah sepatutnya kita jaga. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.